Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok Grafika dan Komputasi Visual kelas A tentang transformasi objek 3 dimensi dan implementasinya pada OpenGL. Perkenalkan, kelompok ini yaitu saya sendiri, Adip Dwi Sasongko, dan Fajar Ivano Gamawan. Titik-titik objek yang kami pakai adalah sebagai berikut, yaitu titik A 1001, kemudian B 1301, kemudian C 3301, kemudian D 3001, kemudian E 1031, kemudian F 1331, G 3331, dan H 3031. Setelah menentukan titik-titik objek, kami mengimplementasikannya pada OpenGL. Yang pertama dilakukan yaitu menentukan warna vertex, yaitu warna yang kami gunakan yaitu putih, parameter 1, 1, 1. Kemudian untuk memutus objeknya kami menggunakan GL vertex 3F. Terdapat 6 sisi pada objek yang kami buat, yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, kanan, depan, dan belakang, yang disusun menggunakan GL line loop. Berikut adalah implementasi source code objek pada OpenGL. Kemudian transformasi yang kami lakukan pada kali ini yaitu global scaling terhadap objek dengan faktor 5, kemudian rotasi terhadap objek sebesar 180 derajat pada sumbu Y, kemudian refleksi terhadap objek pada bidang X. Yang pertama adalah proses transformasi perskalaan atau scaling. Jadi dalam global scaling itu perskalaan dilakukan secara seragam untuk semua sumbu. Nah, kami akan melakukan transformasi scaling dengan faktor 5. Jadi nilai Sx, Xy, dan Sz itu adalah 5. Kemudian untuk rumusnya pada perskalaan yaitu mengkalikan matriks scaling dengan matriks yang mewakili titik-titik objek. Kemudian hasil dari perkalian tersebut akan mewakili titik-titik objek yang telah dilakukan perskalaan dan dihasilkan adalah titik sebagai berikut, yaitu 5001, 5501, 15501, 15001, 5051, 5551, 15551, dan 15051. Berikut adalah implementasi kode pada OpenGL terhadap objek yang telah dilakukan global scaling. Jadi terdapat 6 sisi objek pula, yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan, depan, dan belakang. Dan semua parameter pada GL vertex 3 ini dimasukkan sesuai hasil hitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah implementasi source code setelah global scaling. Dan inilah hasil runnya. Jadi terdapat objek yang berwarna merah yang lebih besar, itu objek yang telah dilakukan global scaling. Dan objek putih ini adalah objek awal yang kami buat. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Silahkan Fajar. Oke, terima kasih Adip atas kesempatannya. Jadi selanjutnya setelah transformasi scaling, kami melakukan transformasi rotasi. Nah, tadi sudah disebutkan kalau kami akan merotasikan objek P sebesar 180 derajat pada sumbu Y. Untuk rumus atau matriks transformasinya sendiri itu seperti ini. Untuk rotasi pada sumbu Y, jadi ada cos theta dan min sin theta di baris pertamanya, ada sin theta dan cos theta di baris ketiganya. Lalu tinggal dikalikan saja antara matriks ini, matriks transformasi rotasi ini, dengan matriks koordinat objek P-nya. Lalu ini kan 180 itu kalau sin hasilnya 0, kalau cos 180 hasilnya min 1. Jadi tinggal dimasukkan ke matriks rotasi ini saja. Jadi berubah min 1, 1, min 1, 1 dikalikan dengan objek P-nya. Hasilnya itu seperti ini. Kurang lebih sama dengan titik objek sebelumnya, hanya saja
baris pertama dan baris ketiganya itu diubah jadi negatif semua. Lalu ini source code untuk objek yang setelah dirotasikan. Kurang lebih sama di sini. Ada bagian atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Lalu kami juga menggunakan GL line loop dan GL vertex. Bedanya itu, GL vertex 3F-nya itu diisi dengan hasil dari perkalian matriks transformasi rotasinya dengan matriks objeknya tadi. Tadi kan didapat hasilnya itu sama, kecuali baris pertama diubah jadi negatif, baris ketiga diubah jadi negatif. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi contohnya di sini, GL vertex 3F yang ketiga ini. Jadi min 3, 3, min 3. Nah, terlihat kalau baris pertamanya itu min 3 atau negatif, baris ketiganya itu min 3 juga atau negatif. Lalu ini adalah hasil run dari source code tadi untuk objek yang telah dirotasikan itu. Di sini terlihat ada dua objek. Objek yang warna putih ini objek aslinya, sedangkan yang warna merah itu objek setelah dirotasikan. Nah, jadi objek putih ini berpindah posisi jadi ke sini setelah dirotasikan 180 derajat terhadap sumbu Y. Nah, oke, ini transformasi kami yang ketiga dan terakhir, yaitu transformasi refleksi. Oke, jadi refleksi ini tadi sudah disebutkan juga kalau kami akan merefleksikan objek terhadap bidang XY. Untuk rumusnya sendiri, rumus transformasi pada bidang XY sendiri itu seperti ini pada XY dan RZ itu. Jadi matriksnya itu semuanya 0 kecuali diagonalnya yang nilainya 1 dan baris ketiga di diagonalnya yang nilainya min 1. Setelah itu tinggal dikalikan saja antara matriks RZ ini dengan matriks P atau matriks koordinat bendanya itu. Objek tadi. Di sini dilihat ada matriksnya RZ dan matriks objek, titik-titik objeknya tadi. Nah, kalau dikalikan hasilnya itu menjadi seperti ini. Masih sama dengan titik objek yang sebelumnya, kecuali di baris tiganya berubah, semuanya dijadikan negatif. Nah, ini source code-nya untuk objek yang telah direfleksikan tadi. Masih sama seperti sebelumnya, ada bagian atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Jadi yang beda seperti tadi itu hanya GL vertex-nya yang kami ubah. Jadi di sini contohnya tadi kan hasilnya itu yang berubah hanya di baris ketiganya saja yang dijadikan negatif. Di sini bisa dilihat contohnya di bagian atas GL vertex yang keempat. Di situ kan koordinatnya itu 1, 3, dan min 3. Yang satu ini melambangkan baris 1, jadi baris satunya nggak berubah. Terus 3 setelah satunya itu baris kedua tetap tegak berubah. Nah, yang berubah itu hanya baris ketiganya yang jadi negatif, yang sebelumnya positif. Oke, ini implementasi dari source code yang telah kami buat tadi. Jadi sama, ada dua objek, ada objek berwarna putih dan objek berwarna merah. Objek putih itu menandakan kalau objek itu objek yang asli. Objek yang berwarna merah ini menandakan objek yang setelah ditransformasi refleksi. Nah, bisa dilihat kalau objek merahnya itu posisinya itu menempel pada objek putih karena telah direfleksikan pada sumbu XY. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai transformasi 3D serta pengimplementasiannya pada OpenGL. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.